Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang Muqaddimah Matan Takrib, dan sekarang kita membahas tentang Kitabut Thahara, kitab tentang Thahara, bersuci. Jadi suatu ibadah itu memang harus dimulai dengan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Adapun beberapa air allati yajuzu biha, yang boleh dengan al-miyah, dengan air, atau tathiru, bersuci, sab'u miyahin, itu 7 air. Jadi air-air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7, kata beliau. Ini 7. Yang pertama, ma'us sama, artinya air langit. Yang dimaksud dengan air langit itu ma'ul matri, air hujan. Air hujan itu bisa dipakai untuk bersuci, pakai untuk istinja, untuk wudu, untuk mandi janabah, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai juga suci. Kita bilang air kuala suci. Walaupun ada bangkai yang lewat, walaupun ada kotoran lewat, itu tetap suci. Tapi yang kita pakai itu yang tidak dilewati kotoran. Iya, yang maksudnya yang bersih kita lihat. Iya. Kemudian wa ma'ul, ditunjuk dulu. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur suci. Nah, kalau kejatuhan bangkai misalnya, dilihat, kalau berbau, ya dikeluarkan dulu dia punya bangkai kan, baru dilimas airnya, diperas. Gitu. Bukan hanya sekedar dikeluarkan dia punya bangkai, dilimas dulu. Kemudian wa ma'ul aini. Ini kalau cara mengartikan lucu nih. Wa ma'u itu artinya air. Al-ainu mata. Jadi orang artinya bisa air mata. Padahal mata air. Nah, padahal maksud dari ulama ini mata air. Mata air ini yang, ya, mata air timbul sendiri kan. Kita bilang seperti sumur suntik lah kan. Mata air. Ya, mata air. Ada juga orang bilang mata air di pinggir jalan. Berarti mata air ini ada sebab orang membuat untuk sumur suntik. Iya. Sebab. Bukan dia mata air yang timbul sendiri. Tidak ada ya? Bisa juga mata air timbul sendiri. Yang penting sebab mata air sama air sumurnya agak sama saja. Cuma perbedaannya kalau sumur itu seperti tampungan begitu. Intinya mata air suci. Kemudian wa ma'us salji, air salju atau air es. Salju, es itu suci. Cuma cara menggunakannya itu harus dicairkan dulu, ditaruh di wadah, baru ditampung. Bukan es-esnya dipakai wudu itu. Kemudian wa ma'ul baradi, air embun. Nah, sama juga air embun sama air es itu cara menggunakan harus ditampung. Nah, tidak cara berwudu pakai goyang-goyang daun. Ditampung dulu dia. Dah ya, ada 27. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian beberapa air tersebut itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Atas arba'ati aqsam, 4 bagian. Jadi dari air itu, dari 7 air itu dibagi 4 ya. Bisa terbagi menjadi 4. Yang pertama, thahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Suci, mutahhirun, bisa mensucikan. Ghairu makruhin, hukumnya tidak makruh. Nah, air yang suci mensucikan yang tidak makruh disebut wa huwal ma'ul mutlaq, disebut air mutlak. Mutlak itu air itu. Suci mensucikan.
masih tersegel begitu ya, masih belum terkena apapun, Kados. suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua, Air mutlak. tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Suci, mutahhir bisa mensucikan, makruhun tapi hukumnya makruh. Disebut wa huwal ma'ul musyammas, air musyammas atau air yang terkena percikan matahari. Cuman kalau di dalam penjelasan di syarahnya di Fathul Qorib atau Bajuri, yang dimaksud ma'ul musyammas ini air yang terkena panasnya terik matahari itu di negeri yang panas, di negeri yang sangat panas seperti di negeri Timur Tengah sana, bagian India, Pakistan, Saudi. Kalau Indonesia belum ya? Kalau Indonesia belum, karena panas Indonesia ini masih panas di bawah standar. Kemudian itu berada di dalam logam seperti logam selain emas dan perak, seperti besi, seperti apa lagi, aluminium. Nah itu kalau misalnya air di dalam besi, di dalam bejana besi kemudian terkena terik panas matahari di negeri yang sangat panas tadi, nah itu dipakai makruh hukumnya. Tapi kalau dia di tempat di wadah yang perak atau emas, hukumnya gimana? Tidak makruh. Kalau isinya, kalau airnya itu dipakai tidak makruh. Tapi kalau menggunakan wadah dalam emas dan perak, kan haram, tidak bisa. Nanti ada pembahasan selanjutnya menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak kan, termasuk tempat wudhu dari emas dan perak, nggak bisa. Haram. Jadi supaya tidak haram, ya diambil dulu airnya dari emas, dari gentongan itu emas dan perak, nah, disalin istilahnya. Salin ke tempat yang bukan emas dan perak. Emas dan perak, gitu. Tapi kalau di negeri kita ini tidak ada namanya air musyammas, walaupun dia panas itu tidak termasuk, jadi tidak makruh. Dia masih kategori golongan air mutlak atau tahir mutahhir ghair makruh. Jadi boleh saja. Karena kalau kita bilang air musyammas asal terkena terik matahari, boleh jadi air laut itu musyammas semua itu. Karena kan terkena terik matahari juga itu. Tapi ada syarat-syaratnya disebut musyammas. Yang tadi di negeri yang panas, kemudian di dalam wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak itu. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan, disebut air musta'mal, yang sudah digunakan. Contohnya air bekas pakai wudu, bekas wudu kan, dibasuh wajah, kemudian dari wajah itu mengalir bekas wudu, itu musta'mal namanya. Mengalir ke tempat air yang kita gunakan. Itu juga termasuk musta'mal. Kalau banyak jatuh di situ. Kalau cuma sedikit? Kalau cuma percikan sedikit tidak. Oh, ya, cuma sedikit tidak ya? Iya. Asal airnya itu jauh kan, jauh dari tempat basuhan wudu. Tapi kalau di bawah tempat basuhan wudu, dia menetes di sini, menetes begini satu arah. Itu bisa musta'mal karena sudah terpakai kan. Kalau mandi junub itu airnya musta'mal juga kalau kita pakai di loyang. Iya, kalau misalnya terpancang kembali ke loyang itu. Sisanya itu musta'mal juga. Supaya kehati-hatian, misalnya kurang 2 kula air kan, kita taruh di atas, kita duduk, atau kita agak menjauh, siram, membasuh. Siram. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain seperti Imam Malik kan, itu air itu hanya terbagi 2 saja, suci sama najis. Jadi tidak ada namanya air musta'mal. Itu kita kan harus konsisten pakai mazhab. Ya, kita konsisten saja menggunakan mazhab semampunya. Kemudian air yang suci tidak mensucikan selain ma'ul musta'mal, selain air musta'mal, itu juga disebut wal mutaghayyir, air mutaghayyir. Maksudnya air yang sudah berubah.
bima khalatahu minat tahirat, dari perkara yang bercampur pada air dari benda-benda yang suci. Contohnya misalnya air mutlak 1 gelas. Air mutlak kita ambil dari air sumur. Kemudian kita campur dengan benda yang suci seperti teh. Teh kan suci. Kita campur dengan air mutlak, maka berubah. Perubahan itu disebut mutaghayyir, dan itu termasuk air suci tapi tidak dapat mensucikan. Jadi air susu, air teh, air kopi, air jus. Nah, Dia itu suci hukumnya, tapi suci. tidak bisa digunakan untuk maksud. Dia hanya boleh diminum saja, tidak boleh dipakai istinja, wudu, tidak bisa. Karena sudah berubah. Perubahannya itu berarti rasa, bukan bau. Ya, perubahan itu bisa rasa, bisa bau, bisa warna. Misalnya air gula kan, air gula kalau ditaruh di air itu kan tidak berubah warnanya, tapi rasa jadi manis. Ya, itu berarti pengaruh di rasa. Pengaruh di rasa, yang penting ya pengaruhnya 3 sifat itu. Rasa, bau, Warna. Kalau air aqua itu memang ada ditaruh apa katanya. Ada. Nah, makanya dia itu ada masa Berlakunya. masa berlaku kan. Tapi dia tidak Expired. di expirednya, tapi dia diminum tidak ada rasa dari sebab ditaruh zat tersebut itu. Makanya aqua itu bisa dipakai untuk bersuci juga, pakai wudu. Nah, tapi Kalau diniatkan pakai wudhu. nah, secara hukum sah dipakai wudhu karena dia masih air mutlak. Dia sah, tapi bisa jadi haram. Kenapa haram? Karena itu kan air disediakan untuk minum. Ya itulah. Seperti itu. Kalau air disediakan untuk minum tidak bisa dipakai. Berarti Masa ada sebab. Tidak ada air. bagaimana dia sah tapi haram begitu? Sah tapi haram. Iya, maksudnya dalam konteks itu, macam dalam peristiwa tiada air, cuma ada air aqua. Kalau tiada air, hanya ada air minum. Iya. Kita umumkan saya bahasanya air minum. Itu air aqua. Maka kita pada saat itu disyariatkan tayamum. Karena itu air untuk minum. Jangankan kita bawa hewan misalnya, ada hewan yang kita bawa air minum atau air wudu. Cuma karena kalau kita pakai wudu, kita pakai bersuci, ini hewan tidak bisa minum. Nah, nanti dibahas di bab tayamum itu. Maka didahulukan untuk makhluk. Begitu dia. Berarti air minum itu yang betul-betul harus pakai minum, tidak bisa. Iya, namanya air minum. Meskipun secara syariat itu sah saja, sama dengan kita sholat. Ya, kita sholat pakai baju curian. Sah sholatnya. Sah sholat kalau memang pakaian itu menutupi aurat kemudian suci, secara hukum sholatnya sah. Tapi yang jadi pertanyaan, diterima tidak? Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, gitu. Begitu dia masalah wudhu itu sudah sah, sudah boleh pakai sholat. Tapi dia bertanggung jawab, masa air minum dia pakai kewajibannya. Iya, air disediakan minum dipakai wudhu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pembagian air, wa ma'un najisun, air najis. Air najis itu yang disebut yang dimaksud sini adalah wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullatain. Jadi air yang jatuh fihi ke dalam alladzi sesuatu halas yang jatuh fi ke dalam air, yaitu najasatun. Jadi misalnya ada teh cicak jatuh ke dalam satu wadah, wa huwa dunal kullatain, dan itu kurang 2 kula, berubah atau tidak, itu jadi air najis. Nah, biasa kalau kita lihat, kita singgah di satu masjid, itu banyak biasa bak-bak kurang 2 kula, itu banyak teh cicak jatuh, itu sering dipakai airnya untuk orang istinja. Itu air najis dipakai. Makanya paling aman baknya harus 2 kula. Dan 2 kula itu 216 liter. 216 liter. Kemudian kalau dia punya bak itu panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Sama semua ya. Au kana kullataini fataghayyara.
atau air tersebut 2 kula lebih dari 216 liter, tapi sebab kejatuhan najis fataghayyara itu berubah, tetap juga tidak bisa. maka menjadi najis. Syaratnya kalau tidak jadi najis, jatuh ke dalam air tersebut 2 kula kemudian tidak berubah. Syaratnya itu tidak ada perubahan. Tapi kalau dia kurang 2 kula walaupun tidak berubah, tetap najis. Begitu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam bersuci memang banyak kehati-hatian. Wal kullatani 500 ritlin bi Baghdadiyin taqriban fil asah. Adapun 2 kula itu 500 ritel bi Baghdadiyin, dalam hitungan orang Baghdad, ulama Baghdad, takriban secara kira-kira, fil asah menurut kaul asah. Jadi takriban itu kira-kira. Misalnya tadi kan 500 ritel itu 216 liter. Jadi kalau kurang, yang seharusnya 216 tak kurang menjadi 214, itu tidak apa-apa karena masih takriban. Kecuali tulisannya qat'an, pasti, memang mesti 216 liter. Karena ini takriban, kira-kira. Ya bolehlah kurang sedikit. Yang 216 liter boleh jadi 214 liter. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin ditanyakan masalah fikih, boleh tanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan, mohon dikritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.